Pada dasarnya, keluarga harus berlangsung secara kekal dan hanya bisa putus karena kematian. Namun kenyataan di lapangan, putusnya perkawinan tidak hanya bisa menyebabkan dengan kematian saja, melainkan banyak beberapa faktor atau alasan-alasan tertentu yang dapat bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan atau faktor yang bisa menyebabkan putusnya hubungan perkawinan di dalam rumah tangga. Yang pertama ialah kematian. Di dalam suatu hubungan pernikahan, putusnya pernikahan hanya bisa disebabkan oleh kematian, dan putusnya pernikahan dalam artian kematian ini tidak menjadi masalah besar karena jika salah satu pihak yang mengalami putusnya pernikahan karena kematian dan salah satu pihaknya ditinggalkan oleh suami atau istri yang meninggal dunia, maka status salah satu pihak istri maupun suami yang masih hidup yaitu statusnya berganti menjadi cerai mati. Yang kedua adalah perceraian. Perceraian ini berarti bahwa putusnya hubungan ikatan antara suami dan istri yang telah terikat di dalam suatu perkawinan yang secara sah sudah diakui oleh negara maupun hukum. Pihak yang ingin mengajukan perceraian ini akan dilakukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Lalu kemudian pihak yang ingin mengajukan perceraian ini harus membuat surat gugatan ke pengadilan. Lalu kemudian pengadilan akan mempertimbangkan alasan perceraian tersebut dengan beberapa alasan dan bukti yang sudah diajukan dari pihak yang ingin mengajukan perceraian tersebut. Lalu kemudian jika perceraian sudah dilakukan proses persidangan dan pengadilan setuju, maka perceraian tersebut sudah diakui dan sudah putus. Adapun pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan beberapa alasan atau faktor jika pihak tersebut dapat bercerai. Yang pertama adalah salah satu pihak melakukan perzinahan, perjudian, dan permabukan yang sudah sukar untuk disembuhkan. Lalu yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut, tidak ada alasan jelas ataupun tidak ada alasan yang sah, atau karena ada hal lain yang membuat yang di luar kemampuannya. Lalu yang ketiga, salah satu pihak mengalami penganiayaan atau kekerasan yang merugikan pihak lainnya. Lalu yang keempat, salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung. Lalu yang keempat, salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri. Lalu yang terakhir, adanya hubungan antara suami dan istri yang menyebabkan perselisihan atau pertengkaran yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka hidup rukun bersama di dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, ada putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan. Maksud dari putusnya perkawinan atas putusan pengadilan ini adalah ketika putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian. Karena atas putusan pengadilan ini menjadi salah satu bukti yang akurat bahwa perceraian tersebut telah diakhiri secara resmi melalui proses hukum di pengadilan dalam suatu negara. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Hukum Perdata Indonesia, buku ke-1 tentang orang, yaitu tentang keluarga, lebih tepatnya tentang perkawinan. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.